Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Jalal. Kali ini saya akan membahas penerimaan negara, khususnya sektor perpajakan. Dalam APBN, penerimaan negara terdiri dari 3 sektor. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Kedua, penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga, hibah. Dalam APBN, penerimaan perpajakan mengambil porsi lebih dari 70%. Ibarat roda yang menggerakkan mobil, penerimaan perpajakan adalah 3 dari 4 roda yang ada. Bayangkan pentingnya pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak, bea, dan cukai. Bea dikenakan atas pemasukan barang dari luar daerah pabean atau keluar daerah pabean. Sementara cukai dikenakan atas barang-barang tertentu, misalnya rokok atau minuman yang mengandung etil alkohol. Tujuannya adalah untuk membatasi peredaran. Sementara pajak ada banyak jenisnya. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang kita dapatkan dalam bentuk apapun. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas bertambahnya nilai suatu barang atau jasa karena mata rantai penjualan. Misalnya kita beli di Indomaret, kita ada struk PPN 10%. PPN BM dikenakan atas penjualan barang-barang mewah tertentu. PPB dikenakan atas tanah dan bangunan. Untuk penerimaan pusat, PPB terdiri dari pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Sementara itu, bea materai dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu, misalnya perjanjian, surat yang akan digunakan dalam pengadilan, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tadi ada beberapa poin. Yang pertama, pajak adalah iuran atau kontribusi. Jadi, pajak merupakan wujud gotong royong anak bangsa yang diformalkan melalui undang-undang. Untuk apa? Untuk tadi digunakan untuk keperluan negara, untuk kemakmuran rakyat, untuk pertahanan keamanan, jalannya pemerintahan, membangun jalan, fasilitas umum, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, wajib. Wajib artinya
bagi yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Singkatnya, bagi yang mampu. Pajak penghasilan bagi yang penghasilannya di atas PTKB. PPN bagi yang mampu membeli barang. Begitu juga PPNB. Ketiga, sifatnya memaksa. Artinya ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ada peraturan dirjennya, ada aturannya. Kalau melanggar bisa dikenai sanksi, baik administrasi maupun pidana. Unsur yang keempat adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tidak seperti retribusi, misalnya parkir, kita parkir di pinggir jalan, kemudian kita membayar retribusi. Dari sini terlihat hubungan yang jelas. Kita membayar retribusi karena kita menggunakan jasa parkir. Meskipun tidak langsung, sebenarnya kita sudah menikmati pajak terlebih dahulu. Waktu kecil kita lahir, kita menikmati adanya keamanan. Kita besar, kita bayar pajak. Jadi jangan enggan membayar pajak. Itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai penerimaan negara dari perpajakan. Video ini saya akhiri dengan dua quote. Quote yang pertama dari